Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama gue Akmal Raffi dari angkatan 2018 dan sekarang adalah segmen ngobak dengan bagian atau kepala bagian minat dan bakat Hima Ikom periode 2, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk, coba dipersilakan Abang untuk perkenalan Bang, punten Bang. Oke, nama gua Haidi Zulfikar. Gue dari periode 2. Periode 2 itu berarti 2015 ya, kalau nggak salah. 2015. Gue cuma setahun ngejabat. Gue startnya dari periode 2 langsung. Gitu. Jadi gue di periode 1 nggak ikut tuh. Terus lanjut langsung di periode 2. Gitu. Oke Bang. Di MIBA, minat dan bakat. Ya. Berarti Abang langsung masuk di periode 2 minat dan bakat Hima Ikom, gitu ya? Ya, betul. Berarti angkatan 2015 masuk Bang ya? Oh, bukan. 2015 tuh himpunan yang tahun 2015. Oh. Gue aja 2012. Nggak terlalu sih Bang. Nggak terlalu ya? Nggak terlalu. Iya. Masih banyak yang lebih tua. Sorry Bang. Siap. Jadi Ya, masih banyak, ada 5 angkatan lagi di atas. berarti Abang itu waktu itu angkatan 2000 berapa Bang? 2012. Itu angkatan kelima kalau nggak salah. Oh, dari angkatan 2008 ya berarti ya? 2008, gue angkatan kelima, berarti masih ya lumayan baru lah mungkin ya hitungannya. Kalau misalnya dibanding yang sekarang ya berapa tahun lah, lumayan lah ya. Berarti angkatan kelima. Terbentuk lah Bang ya? Iya, masih baru-baru. Nggak sih sebaru-baru, masih 2008-2009 ya pasti yang awal-awal. Cuma ya hitungannya gue yang kampus baru pindah 2 tahunan di Dayakolot kalau nggak salah ya. Oh iya, karena dulu di Gerlong Bang setahu gue. Iya, Gerlong. Enak tuh abang-abang itu di Gerlong, dingin ya kan, mantap. Lanjut Bang ya. Abang sekarang di masa pandemi ini kesibukannya ada apa nih Bang? Apakah kerja? Apakah... Gue sibuk, kalau kesibukan ya gue pasti kerjakan. Gue WFH nih dari bulan Maret. Okay. Ya, tapi gue selang-selingin aja sama main bola, kadang-kadang main basket. Yang penting olahraga tuh harus sih kalau gue. Gue nyalurin minat dan bakat gue pribadi tuh. Oh tetep ya Bang ya? Dari Maiko. Yoi. Harus olahraga. Walaupun udah nggak di situ, minat dan bakat mah tetap jalan Bang ya? Tetap ya. Oke, mungkin itu juga kali ya, karena gue aktif olahraga, gue aktif main musik juga. Jadi mungkin dulu ketua gue dulu nunjuk gue gitu, percayakan minat bakat. Ya, lumayan sering lah dulu ngurus-ngurus acara segala macam kan. Ya Bang emang pas banget nih background dari masuk banget. Passion gue tuh dulu minat dan bakat. Bisa ngurus-ngurusin minat orang ya kan. Bisa Bang. Gitu. Oke Bang. Iya. Berarti kalau misalnya di MIBA, berarti Abang dulu di departemen apa Bang? SDM. Pengembangan sumber daya mahasiswa ya. Iya, kalau nggak salah. Benar Bang, betul Bang. Pengembangan SDM. sumber daya mahasiswa. Oke. Nah, pas Abang daftar di periode 2, alasan Abang buat daftar di struktural Hima Ikom tuh apa sih Bang? Maksudnya kan kalau gue pribadi mungkin karena ya gue perwakilan angkatan gue misalnya, atau gue pengen belajar nih organisasi seperti apa. Kalau Abang gimana Bang? Kalau gue sih sebenarnya dulu emang udah diajakin dari awal ya sama Patrick dulu. Patrick tuh Kahim periode 2, tapi dia udah dari struktural 1. Gue udah diajakin tuh dari dulu sama Alex. Tahun angkatan gue 2012. Ayo di kita bareng-bareng nih. Coba mungkin pada yang tahun 2014 itu mungkin gue masih fokus banget tuh basket, musik gitu-gitu, masih belum nggak handle lah. Gue masih band, gue masih main di mana-mana ibaratnya. Habis tuh kayak ngeliat anak-anak himpunan ini, kayak gue tuh tipikal yang harus ngeliat dulu gitu loh himpunan tuh kayak gimana. Nah ternyata asik gitu. Terus gue ngerasa gue tuh orangnya vokal kan ya, gue bisa lah gitu ngomong nih, gue bisa lah mau coba kasih kontribusi ke jurusan gue. Karena jujur aja dulu tuh sebelum ada himpunan pun orang-orang tuh cinta gitu sama jurusannya. Makanya ada himpunan, karena orang-orang abang-abang kita tuh cinta nih sama jurusan kita. Makanya mereka pikiran bikin himpunan. Gue juga ngerasa gue kayaknya punya deh cinta yang sama kayak mereka gitu. Buat jurusan gue join di himpunan daripada gue di luar doang ya kan, ngomong-ngomongin nih, gue join nih di dalam, gue bisa deh gitu, gue ngerasa gitu aja. Terus tuh awalnya gue daftar juga kan, daftarnya di kadep eksternal. Tapi hari itu ada eksternal juga nih, teman gue si Shopee yang daftar, namanya Shopee. Jadi ya karena dia udah experience, dia yang kepilih di eksternal. Terus ya gue diajakin, ya udah gue daftar, terima di Kabak MIBA ditempatinnya. Alhamdulillah lah waktu itu lumayan lah pengalamannya kan. Tapi ya maupun di mana Bang daftar di struktural, dasarnya ya dasar cinta jurusan berarti Bang ya? Jujur ngomong ya, bisa deh. Buktiin paling deh sama senior. Alhamdulillah saya sampai hari ini saya masih cinta gitu sama jurusan. Lebay ya, cuma bener nih. Enggak lah Bang, pride itu kan. Iya, bangga lah gitu Pak Jahim dulu pas baru kerja juga Jahimnya belum rusak ya, gue pakai mulu. Sekarang udah jelek kan, jadi pajang lah gitu. Mau beli lagi lah ntar sama order lagi nggak boleh. Jahim pre-order lagi. Ordernya nggak apa-apa, iya bisa dipakai kemana-mana. Lu gue bangga gitu loh, pakai jaket merah itu. Sama Bang. Awal mentereng banget nih merah gitu. Iya, lama-lama orang banyak yang pakai juga segala macam. Wah, gue beli deh. Ya, habis itu gue ikut. Intinya dulu awalnya mungkin karena gue masih kayak
sibuk sana sini panitiaan gue banyak banget gitu di luar ikom juga gue ikut gitu, gue ikut di embun, ikut di basket, tapi basket Ampun ikut udah bang. nggak aktif sih waktu itu. Basket embun ikut gue dulu musik, terus banyak lah ada ikut ini segala macem, ngeband, jadi nggak kepikiran dulu pas periode 1 pas ngeliat ternyata seru gitu loh, gue coba deh gitu, abang kakaknya juga enak gitu kan, bisa sharing itu segala macam, ya nambah relasi lah gitu, ya seru lah gitu intinya. Oke bang. Lanjut. Terus kenapa abang milihnya sampai akhirnya, kan tadi abang bilang mau eksternal bang ya, sampai akhirnya abang bilang jadi Awalnya Biba aja deh. Iya. Kenapa? Alasannya kenapa bang abang milih Biba akhirnya? karena kalau dulu eksternal tuh karena mungkin gue dulu pede ya, maksudnya kayak lumayan adalah teman gitu di setiap jurusan tuh, insya Allah adalah teman gue gitu sangkatan gitu, jadi kalau ada urusan apa apa mungkin gue bisa lah nyari tahu itu. Saya gue cuma di itu doang, tapi sebenarnya ternyata eksternal tuh jauh lebih dari itu gitu, cuma internal ikom, gak cuma internal kampus, gue harus kenal, harus bisa ngebuka relasi. Mungkin gue agak perang, tapi gue dulu pede aja gitu, gue banyak nih gue kenal, kayak bermodal pede aja gitu masa. Cuma ternyata ada yang lebih qualified kan, teman gue nih si Andriana Shopee, dia emang udah oke banget deh gitu, dulu udah ada top lah ibaratnya di pas di periode 1 juga. Jadi gue mungkin lebih dilihat, oh gue disaranin sama teman-teman, coba di daftar di MIBA, kayak lo di situ deh sebenarnya. Wah apa bener ya, udah gue coba situ. Kalau di PSDM gue waktu itu juga sempet kepikiran apa gue coba daftar kadep ya. Cuma karena gue ngerasa gue nggak ada apa-apanya lah ibaratnya di organisasi, gue PD-nya dulu daftar staff. Tahu pas staff itu kan pilihannya jadi kabak, ternyata gue ya udah syukur lah gitu. Ya lumayan lah pengalamannya bro, setahun doang tapi gue masih ingat tuh segala macam seru lah pokoknya. Sekarang kan gak seru ya gara-gara pandemi ya. Iya bang. Ya pasti lah kita kan. Iya. PUBG, Icom PUBG. Kompak ya kan, Mobile Legends. Icom PUBG. Iya, mantep tuh. Oke, Yang penting lanjut ada bang. kegiatan. Berarti kita tahu nih, Iya. ternyata ya abang atas dasar background gue di MIBA. Kalau gitu boleh Hmm. gua tanya bang, sebenarnya fungsi dari bagian abang ini apa sih bang? MIBA itu apakah hanya apakah hanya menampung, apakah hanya ngasih tahu bahwa Iya. ini ada lomba loh, atau apa gimana bang ya? Jadi awal-awal periode itu sebenarnya fokus gua tuh ke Orsen Boot kali ya. Dulu kan BEM kita kan nggak ada tuh BEM Ikom, karena BEM-nya kan fakultas tuh. Ya, So yang di otak gue tuh kebayang gue tuh gue ngurusin Orsen Boot nih di Mbak. Lately tuh pas udah terakhir gue kepikiran gitu. Juga dikasih tahu juga sama Alex waktu di MIBA itu nggak cuma ini doang, nggak cuma olahraga, nggak cuma musik doang, bisa yang lain-lain. Kan ikom tuh ada minat bakat yang akademik, kenapa nggak lu garap? Mungkin PR gue tuh telat di situ. Tapi sekarang kayak dari periode 3 ke bawah tuh udah mulai aktif sih bikin. Karena dulu kayaknya gue tabrakan deh kalau mau bikin event kayak gitu, ada profesionalisme juga kan, yang nyalurin bakat ikom. Makanya gue ngerasa kayaknya gue fokus, tapi sebenarnya kalau bisa dibilang harusnya kayak akademiknya ikom itu juga bisa sebenarnya jadi MIBA, kayak lomba pidato atau berdebat segala macam kan sebenarnya banyak ya, fotografi, bikin puisi kan semua komunikasi gitu loh sebenarnya. Cuma mungkin karena dulu gue ngerasa itu udah ada divisi profesionalisme ya kalau nggak salah ya di PSDM. Nah jadi gue tuh ngurusin benar-benar yang non akademik gitu. Tapi sebenarnya itu sebenarnya bisa jadi ranah gue juga. Tapi ya karena itu kita masih baru ya, himpunan kedua kan ibaratnya banyak lah learningnya gitu. Kalau udah sekarang kan udah berapa periode itu harusnya udah bagus, udah jelas gitu mau ngapain. Dulu kita masih ngeraba gitu, kita ngerjain apa ya gitu. Sampai akhirnya tuh anak-anak gua tuh si Yovan, Adit Cepot, Diva sama Papoy, Vanessa Papoy tuh mereka bikin kayak gimana kalau kita bikin peringatan hari-hari gitu. Pernah tuh dulu kita bikin kayak hari olahraga nasional, kita bikin kayak booth gitu buat foto terus ada dapat teh gitu-gitu. Kita memperingati hari olahraga, terus si Adit Cepot nih gue inget banget idenya brilian banget pada saat itu. Boleh tuh ngambil teh atau kopi tapi follow Himaikom tuh followers kita nambah kok nggak salah 100-an 200-an. Itu lumayan, itu oke juga gitu tuh buat nambahin followers kita di Instagram waktu itu. Sebenarnya banyak sih MIBA itu nggak cuma kayak dulu gue jalan tuh cuma Orsen Boot doang, sebenarnya banyak gitu loh, banyak banget yang bisa digarap. Termasuk yang tadi gue bilang kayak harusnya tuh ada kayak lomba fotografi segala macam tuh masuknya di MIBA gitu ya, internal aja ya ibaratnya kalau Himaikom gitu. masih ranah memang. Kayak gitu sih menurut gue. Iya, intinya tuh ada misalnya anak ikom ada hobi. Dulu ada kelas filsafat juga, tapi mereka mandiri gitu, bukan gue yang fasilitasi, mereka emang udah. Terus kayak Lokatara gitu kan, akhirnya jadi klub gitu, di bawah ini ya, atau sejajar ya sama, Jadi apa sih yang di klub? semua tim sekarang saya Yang klub-klub itu, ya, apa sih namanya yang klub itu? klub Yang ngurus klub, pengelola ya? ya Nah, pengelola. sejajar kalau nggak salah sama pengelola. Nah sebenarnya kalau bisa dibilang MIBA tuh sebenarnya harusnya ngumpulin anak-anak yang kayak gitu. Punya hobi-hobi unik, misalnya hobi dia screening film segala macam, itu bisa diwadahin MIBA. Udah jadi klub, dilepas
pas ke pengelola gitu. Sebenarnya kayak gitu sih harusnya menurut gue ya, menyaring bakat yang suka gitar-gitaran di kantin daripada nggak jelas sih dikasih wadah akustikan. Terus tau gue dulu sempat ada deh Red Acoustic atau apa gitu namanya. Gue Oke. lupa. Sih Intinya sih kalau menurut gue masih ada ya Red Acoustic ya. dilestarikan lah kita. Tapi untuk Iya karena iya. pandemi ini ya di stop Susah ya. vakum dulu ya. Iya. Intinya sih kalau menurut gue lebih kayak MIBA itu wadahnya anak-anak itu buat nyalurin bakat sih ya. Akademik atau akademik itu terserah sih. Cuma kalau misalnya menurut gue akademik itu kayaknya banyak deh profesionalisme gitu loh. Hmm. Banyak kan mungkin ranahnya mereka. Cuma nah karena yang non akademik ini kan nggak ada lah. Apalagi gitu yang mewadahi. Selain klub-klub itu kalau misalnya nggak ada klubnya harusnya sih MIBA yang megang gitu. Intinya wadah lah buat orang-orang yang punya hobi bisa bikin satu jadi komunitas itu terserah gitu menurut gue. Kayak kalau misalnya ada anak yang suka main skate gitu ya udah bikin komunitas skate ikom kan enak gitu loh, udah main skate anak-anak ikom lagi bisa aja Kacau. join sama yang lain, udah jadi klub taruh di pengelola kalau udah resmi kan gitu. Sebenarnya bisa mewadahi menurut gue sih gitu harusnya. Cuma ya mungkin karena setahun doang ya, menurut gue setahun tuh gue rasa kurang banget ya gitu. Kalau misalnya gue 2 sampai 3 tahun di sana mungkin kayaknya nggak mungkin kan bisa setahun 2 tahun lah yang penentu. Soalnya banyak yang bisa dikerjain gitu loh. 3 lah Ya minimal. tadi ngerang 3 tahun. susah tuh, langka tuh angkatan gue cuma berapa orang tuh yang setiga, nggak ada malah kayak 2013 tuh kan yang tiga bagian 3 periode Tapi berarti gitu sih menurut gue. ya Gimana Mal? yang gue tangkap adalah menurut abang MIBA ini selain memadahi menyalurkan berarti membimbing bang ya, karena abang bilang tadi ya bisa saja orang-orang yang punya keahlian punya talenta semua orang-orang yang punya bakat unik kita bimbing lagi untuk bisa disalurkan mungkin gitu kali bang ya Ya, yang gue kalau tangkap kalau menurut gua kalau bimbing sih mungkin lebih kayak kan anak MIBA juga belum tentu bisa semua bakat kan. ya mungkin Sebenarnya kalau ngebimbing sih enggak, cuma secara membimbing dalam artian mewadahi, membuat mereka kumpul gitu loh. Kalian yang bikinin grupnya kapan? Iya, intinya sih lebih ke fasilitator sih menurut gue ya. Tapi kalau misalnya emang ada anak MIBA-nya yang kebetulan expert di situ ya nggak ada salahnya buat jadi ngebimbing juga gitu. Kayak dulu gue sama Bang Rian tuh 2009, Karin 2012, ET 2012, kita dari dulu tadinya anak-anak basket kan, anak UKM basket, tapi pada berhenti gitu, nggak susah lah ibaratnya basket di kampus. Kita ngedirin basket sendiri, basket ikom. Sampai hari ini gue ada di Jakarta setiap sebulan sekali, 2 minggu sekali ada main tuh basketkom Jakarta oke. gitu. Iya kita bikin itu masih komunikasi kita masih bagus lah ibaratnya kita karena itu gitu, karena kita anak basket kita bikin, kita nggak ada basket ikom terakhir 2 tahun 3 tahun gue lulus kalau nggak salah 2018 kita juara tuh basket Ya, angkatan gue maba bang yang Gen Z. Nah ya kan yang itulah pokoknya gue tahu tuh cerita-ceritanya tuh. itulah bang. Oh gue nggak peduli cerita, gue nggak peduli cerita lainnya, yang penting ikom juara udah terserah, itu urusan underground itu. Ya udahlah. Iya, itu gue ya terharu juga gitu. Wah, ini kayaknya ya bisa dibilang atau tidak dibilang pun juga ngerasanya ini, ini dulu nih yang kita bikin. Gue sampai kirim tuh ke Bang Rian, ke Karin sama Ete. Ini dulu kita nih bikin kayak gini, akhirnya kita ngerasain juara. Soalnya dulu tuh gue 2017 tuh paling tinggi udah tuh, gue baru-baru lulus nemenin mereka sampai semifinal, kalah gitu kan. Udah kita tuh mentok semifinal deh gitu. Nah 2018 tuh udah final juara lah kan, lawannya Industri. Itu Kelas Industri susah lagi bang banget ya. nih. Itu gue iya, biasanya gue start nge-handle tim basketnya sejak gue di kom ya. Bikin tuh tim basket, gue ikut lah di situ pengurusannya. Nggak formal sih, cuma gitu ya. Gue karena gue hobi basket kan ya udah gue bantu-bantu ngelatih segala macam sama Bang Rian 2009 gitu, banyak lah sama Bang Daniel tuh 2009. Pokoknya abang-abang banyak deh bantuin juga dulu. Tapi akhirnya tiap ICOM kita masih dipanggil tuh tim basket buat jadi All Star Legend, All Star Iya, X ya, Legend kemarin pun gitu-gitu. Tapi 2009 itu udah nggak pernah lagi sih. ya masih ada bang memang All Star kemarin. Iya, itu gue sih harapannya ke depannya kayak gitu sih. Saya kalau misalnya berkelanjutan lah sampai lulus alumni itu masih ngumpul dengan hobi yang sama, itu kan kenapa enggak gitu menurut gue. Lanjut berarti boleh bang ya. Boleh mal, santai. Gue mau nanya nih bang, yang gue dengar kan dari lu, nih kayaknya himpunan rame banget ini, kayaknya dengan lu masuk himpunan yang bahkan cuma 1 periode aja, kenangannya tuh segitu banyak bang. Nah, gue mau nanya, Betul, parah. pengalaman apa bang yang sampai sekarang lu nggak bisa lupain di himpunan periode 2, berarti waktu itu ya? Periode 2 ya, Iya. banyak sih ya. Yang satu aja yang Maksudnya kalau gue kacau sih banget nih. kalau yang paling ngaco banget kayak semua yang ngaco deh. Parah gitu. Ngaco tuh artinya cool banget deh pokoknya kita dulu. Tentu sampai kita nge-state di periode 2 tuh kita terbaik pada masanya itu tuh. Ada di Instagramnya Bang Alek tuh, kami terbaik pada masanya dulu, ala-ala gitu. Coba ya kita merasa pada saat itu kita ngerjain semua hal tuh dengan happy gitu loh. Kalau dibilang satu momen yang paling epic sih nggak ada sih menurut gue, maksudnya nggak ada. Karena semua tuh gue ngerasa
gue punya semangat yang sama gitu dari awal sampai akhir sampai gue lulus sekarang nih. Tapi pas dia ajakin podcast ini gue masih punya semangat yang sama gitu buat himpunan, karena dulu kebersamaan itu kerasa banget gitu. Mungkin dari kahim wakahimnya, terus kadep-kadep itu ngerangkul semua, jadi kayak benar itu ya kayak marah-marahan gitu kalau rapat doang, di luar kita benar-benar tuh gitu nongkrong apa segala macam. Nah kita tuh dulu biasa tuh mungkin sebenarnya agak nggak sehat ya, kita nongkrong malam tuh ngomongin himpunan gitu-gitu, jadi kayak hampir setiap malam tuh kita kayak gitu di depan Poltek apa tuh WDP ya, WDP. Warkop segala macam tuh kita ngobrolin himpunan. Jadi kalau misalnya ada sih kalau satu yang momen yang menarik ya ICOM lah. ICOM tuh selalu jadi cerita lah buat gue. Ibaratnya gue handle 2 tahun, enggak sih, tahun pertama gue jadi panitia ICOM tuh belum struktural. Ya habis itu yang ICOM 2 gue yang yang steering komite. Jadi kayak gue kuliah 3,5 tahun, 4 tahun lah, 4 tahun, 2 tahun itu nge-handle ICOM. Jadi kayak bener-bener ya udah gue setengah tahun dari kuliah gue tuh gue handle ICOM gitu. Mungkin ICOM lah yang menarik ya. Ada kejadian-kejadian unik ya kan segala macam, seru. Jadi komentator tuh seru tuh. Banget Kayak bang. gitu sih. Parah ya. Iya, karena Gue gue dulu juga pernah komentator dulu tuh jadi sering banget. komentator Icom bang. Pernah gue juga. Katanya, Mal, tolonglah jadi komen. Oke, siap gue. Anak-anak pada seru ya. Aku Berarti gedek tuh kalau gue komentatorin, gue buka aibnya semua ibaratnya gitu lah. iya. Tiba-tiba ada ya biasalah satu cekcok Ngaco-ngaco. atlet sama atlet lain agak dibuka di situ ya kan. Ya, iya, seru. Gitu sih. Oke Ya bang. kalau dibilang momen menarik ya ICOM, cuma kalau secara struktural setahun itu gue ngerasa seru lah. Gue punya semangat yang sama lah dari awal gue masuk sampai lulus, sampai dari awal masuk sampai selesai periode sampai gue akhir lulus sampai hari ini gue masih nih himpunan mau apa, yuk berangkat tuh gitu misalnya. Tapi kalau makrab-makrab kayak agak susah deh. Aduh. Ya tapi kalau misalnya itu gue suka sih gitu loh, ngumpul-ngumpulin alumni gue kayak jadi ke bawah gitu loh. Malah gue ke bawah itu kayak dari 2017 tuh, kami kan lulus 2016 tuh angkatan rata-rata, dari 2017 sampai 2019 kemarin bahkan kita bikin bukber gitu di Jakarta. Ya gue bantuin anak-anak lah buat ngumpulin angkatan gue gitu, kayak reuni-reuni gitu, seru sih gitu, mau gitu mereka datang ngobrol-ngobrol. Intinya gitu sih, kayak ngehimpun itu nggak cuma satu periode, itu bisa ke depan-depannya lu bantuin temen lo segala macam tuh yang ngehimpun juga gitu sih Mal. Berarti setelah banyaknya pengalaman abang yang ada di MIBA atau di himpunan ya bang, berarti di organisasi, sebenarnya apa sih bang yang abang dapetin dari pengalaman abang dari organisasi gitu? Gue ngerasa sih kalau misalnya yang paling berharga banget ya relasi bro. Relasi tuh paling mahal lah ibaratnya. Lo bisa keren, lo bisa, tapi nggak punya temen tuh susah gitu. Gue di himpunan tuh banyak ketemu teman, orang-orang yang keren gitu loh. Ketemu senior-senior juga, berbagi pengalaman. Itu sebenarnya yang paling berharga. Yang kedua tuh menurut gue apa ya, lebih kayak gimana sih lo kerja gitu loh. Maksudnya di saat lo kuliah gitu. Udah anda banyak kayak kuliah malah nongkrong teman, ngeband segala macam. Banyak gitu. Cuma gimana tuh kita bagi waktunya dulu. Kayak dulu gue sih merasa gue bisa berhasil mimpin diri gue untuk on time tiap datang rapat, gue nggak pernah telat bayar uang cash kayaknya gue lupa deh, kayak pernah deh cuma jarang gitu. Kayak ya disiplinnya sih, lu gimana sih kerja profesional itu dimulai dari situ dulu menurut gue. Bukan artian kalau orang di luar himpunan tuh kerja nggak profesional ya, cuma gitu deh cuma Lebih lah ya. di himpunan gue iya soalnya ada patokannya, gue harus kayak gimana, gue ngelesain proker apa, meetingnya kayak gimana. Gue kasih report terus dulu ke kadep gue tuh Anuari dulu sih, sama kayak belajar kerja sama divisi lain. Lanjut bang, berarti bang ya, setelah abang dapetin itu terus kepake nggak sih bang di dunia kerja? Karena mungkin ada orang-orang yang skeptis bahwa organisasi di kuliah mah ya udahlah cuma sebatas main-main aja atau ya sebatas cuma coba-coba. Sebenarnya kepake nggak sih bang? Kalau dibilang kepake itu balik ke orangnya Mal. Kalau misalnya enggak, kalau gue kan gue bukannya kayak gimana ya, gue misalnya kalau misalnya dulu bikin acara itu gue serius gitu loh. Ya kita seru-seruan, santai-santai segala macam. Cuma kalau misalnya kerja serius gitu loh. Nah kayak gitu tuh bener latihan juga. Kalau misalnya lu dari misalnya di himpunan apa di luar himpunan udah malas-malesan tuh, pasti nanti kerja lu jadi orang yang kayak gitu juga gitu loh. Ya. Kadang tuh ada kan orang misalnya kayak kalau lagi nggak ada apa-apa ya wajar dong mas-masan, tapi kalau ketika ada sesuatu yang serius lu seriusin gitu loh, ngeberesin masalah segala macam. Itu sih menurut gue balik ke orang ya. Nah kalau gue pribadi, gue ngerasa dulu mungkin gue bukan pencitraan ya gue sungguh-sungguh lah gitu loh, wah apalah gitu loh, himpunan kayak gini, ayo ngobrol nih, mau ketemu senior ini, ngobrol nanya-nanya, ayo gitu loh, ayoan gitu loh. Maksudnya yang penting balik ke orangnya sih. Kalau menurut gue nggak ada jaminan juga lu bakal sukses di himpunan, tapi banyak yang bisa lu ambil kalau lu serius gitu loh. Lu cinta gitu, lu berandaskan itu. Kalau gue sih berandaskannya gue agak keren sih ngomongnya, tapi gue cinta gitu sama Hikom. Agak geli gitu ngomongnya, tapi gue akui itu gue akui gue cinta nih sama Hikom nih, gue cinta nih sama teman-teman gue gitu loh.
Jadi gue ngelakuin itu ikhlas. Kalau mau masalah ibaratnya duit, kalau ada duit ya udahlah buat makan anak-anak apa segala macam, nongkrong-nongkrong gitu. Itu seru gitu loh, gimana sih? Kayak gue ikhlas aja gitu ngelakuinnya. Gue dapat apa-apa ibaratnya nggak dapat duit kan, di ikhlas Enjoy aja tapi gitu. Bang Kalau ya. jalaninnya serius, ikhlas ya hasilnya ntar pasti ada. Iya, enjoy itu otomatis lah kalau kayak gini. Setelah selesai, misalnya lagi bikin proker acara apa, kelar acara tuh rasanya, aduh keren nih gue kemarin nih gitu, bikin kayak gini-gini, ada cerita lah ibaratnya. Kalau tadi lu tanya, menurut gue balik ke orangnya sih. Kalau orangnya serius segala macem, tekun, ya pasti balik lagi pas kerjaan lu pasti ada orang kayak gitu. Kalau malas-malas dari zaman himpunan ya kedepannya bisa aja kayak gitu kalau lu nggak berubah. Menurut gue ya, balik lagi Bang, gitu mal. gue mau nanya nih, misalnya abang ada nggak sih Ya, pesan-pesan buat sekarang ah, temen-temen yang lagi ngejalanin kuliah di Ikom? Kan banyak orang lagi kendala COVID, Corona, dia hmm. merasa, ah gue nggak ngerasa nih vibe Ikom lagi, atau gue nggak ngerasa nih dulu gue kangen banget. Atau abang ada nggak nih pesan-pesan buat sekarang teman-teman yang masih kuliah deh? Masih kuliah. Kalau untuk ke kuliahnya ya sama sih gitu, kayak gue kerja juga nggak ada, juga momen-momen malesnya tuh ada banyak bahkan kan. Tapi mas gue, ketika lo males tuh jangan keterusan gitu. Lo kalau lagi males bosan, lo ngapain kayak sambil kuliah sambil di, ya boleh aja nggak sih kayak di kafe gitu ya, tapi tetap apa protokol itu, lo ambil ngopi ambil apa gitu loh. Biasanya Hmm, kuliah misalnya lagi dengerin dosen bosan gitu kan, iya bang. ya lu jangan di rumah aja gitu loh, bikin situasinya senyaman lu gitu loh. Kalau untuk kuliah ya di mana aja kan, ibaratnya lu mau di taman kayak apa, yang penting tetap jaga protokol kesehatan lah. Biar kalau gue juga di rumah sumpek gitu loh, lah keluar kemana segala macam sambil apa yang nugas sambil skripsi ya bebas lah gitu. Kalau misalnya emang di rumah, emang di rumah jenuh banget bro, menurut gue susah kan, mau apa dia beda atau enggak ya, ketemu temen lu tapi ya harus banyak-banyak, teman satu dua orang yang misalnya daerahnya sama, ya udah kuliah bareng gitu gitu kan masih bisa gitu sebenarnya, nggak ada kata nggak bisa Iya gitu. sih. Terus kalau misalnya kayak lu pengen vibe kuliah skill, kalau bosen ya lu lakuin sesuatu gitu, jangan diem aja. Kalau gue sih gitu. Hmm, Kalau misalnya lagi pandemi ini, kalau misalnya ada kerjaan nih susah, gue telepon temen gue, bro apa kabar nih, kita kerjaan gimana sih, gini-gini banget gitu loh. Ya biar nggak bosen, kalau simpan sendiri ya udah gitu loh. Lu akan stres terus selamanya, bosen terus selamanya. Jadi ya kita hadapin aja lah gitu. Kalau kayak gini kan. oke. Bang, harapan dan doa Iya mah. abang buat Hima Ikom ke depannya apa nih bang? Kalau harapan gue ya ke depannya nih yang masih struktural aja. Kalau gue sih dari dulu kayak gitu, pengennya tuh ada terus gitu loh. Kayak mungkin kan udah pada males ya. Misalnya senior-senior ataupun yang udah kelar dari himpunan tuh udah aja gitu. Ya saya ya udah gitu loh, kayak susah mau ada jakap segala macam. Gue sih pengennya tuh kayak terus terikat gitu, dalam artian komunikasinya ya yang terus bersambung gitu loh. Kayak ya udah, jangan kayak habis struktural udah gitu loh. Kayak walaupun misalnya grupnya pindah nih, grup lain mungkin kan anak kuliah dulu pakai line, sekarang udah pada kayak WA, ya coba tuh pindahin tuh ke WA gitu loh. Jadi komunikasi tetap terjalan gitu loh. Ya kayak nge-share foto lama gitu, kan seru gitu. Jadi tetap ada gitu loh. Soalnya kalau ada apa-apa ya mereka-mereka juga yang bantuin lo gitu loh. Gua rasa ya. Sama ya kalau gua rasa sih kayaknya untuk alumni juga gitu loh, kayak mungkin ada aja gitu alumni peduli sama teman-teman yang mungkin masih nyari kerja ataupun segala macam. Sebenarnya kayak gue pengen sih ada wadah-wadah kayak gitu loh, buat nyalurkan apa, kayak bikin event buat alumni gitu-gitu sih. Mungkin karena gue udah lulus pasti sudut pandang alumni gitu kan. Ada hal-hal yang ya mungkin ulang tahun Ikom gitu, ngundang apa, bikin acara segala macam, pasti senior tuh pasti mau aja gitu bantuin gitu. Ya gue, harapan gue kayak gitu sih. Kalau himpunan sendiri juga ya jangan apa ya, jangan keasikan organisasi jadi kayak ngelupain tanggung jawabnya gitu. Ingat kan kalau pada ke Bandung kan kuliah, apalagi kan anak luar daerah gitu, Bandung kan buat kuliah ya. Harapan gue ya bisa bagi waktu sih sama disiplin juga gitu. Lu pakai jaket merah tuh nggak cuma ini doang, ibaratnya bukan cuma gaya-gayaan, cuma buat, tapi ya itu identitas kampus kita, identitas jurusan kita gitu loh. Jadi ya itu tetap dijaga lah gitu, jangan aneh, gila. Buatnya lu bawa jaket itu, kalau zaman gue gitu sih dulu ya, jaket itu kayak lu taruh di bawah aja tuh Udah bisa ditegur gitu bahaya. loh, gue sama Patrick gitu, sama Kahim gue gitu. Iya, Iya ya boleh. iya bang. Eh Bahaya, makanya itu gue bilang mungkin ada pride-nya lah. iya. Pokoknya yang gua tangkap adalah pertama tidak selamanya lu maksudnya gini. Maksudnya ketika lu masuk himpunan tidak selamanya itu tidak berguna. Yang pertama itu yang gue tangkap bang. Yang kedua pengalaman ketika lu Ya, eh, melakukannya dengan enjoy, semua akan menjadi pengalaman yang epic pada akhirnya, ya kan? Yang ya betul. ketiga adalah Enjoy yang mungkin penting. untuk harapan buat Himaikomnya untuk saling tetap berkoordinasi gitu, karena Himaikom kan tidak mati di satu periode saja, kita kan berkelanjutan gitu bang ya berarti ya. Betul betul. Iya, tetap Oke. jagalah budaya
Saya ketemu di luar ada yang pernah kenal, siapa aja anak ikom tuh siapa gitu. Salah ya udah, saya sorry. Oke bang. Terus gue jangan gengsi-gengsi lah gitu loh. Ke semua anak ikom ya, nggak cuma, apalagi anak himanya lah harus bisa kayak gitu loh. Udah jelas Menurut gue berarti ya. itu bang ya. Iya iya, Mm. harus komunikasi segala macem. Gini nih bang, karena kita sudah masuk di jam-jam asar ini bang ya, mungkin gue mau makasih banget buat bang Ya, Heidi untuk waktunya, untuk pengalamannya dan ilmunya tentang bagian ya, hibah dan himpunan kita. Dan mungkin gue mau minta maaf juga kalau misalnya ya. ada perkataan-perkataan gue yang kurang mengenakan atau masih belum masuk gitu bang ya, mungkin ya. Iya iya, siap mal, Ya, santai. ya mungkin gitu aja Sukses sih terus bang. ya, Ya Akmal. bang, abang mau ada sepatah dua patah kata lagi bang, apa enggak? Apa ya? Udah pokoknya intinya buat anak-anak ikom semua, struktural maupun tidak, jangan lupakan rumah Anda. Ya, Rumah Anda tuh Hima Ikom gitu. Jadi sampai keluar sana ya junjung tinggi lah itu Ikom tuh kayak gimana dulu. Ceritain lah ke mereka-mereka yang belum tahu siapa dulu kita gitu. Itulah maksudnya bangga lah gitu jadi anak Ikom gitu loh. Solidarity aja lah. Dulu tagline berarti bang angkatan ya. gue tuh Ikomnya. Apa? Respect and solidarity. Respect and Respect and solidarity. solidarity. Jelas. Penting itu. Penting. Iya, Ikom. Ya. Karena udah ajan bang mungkin ya. Kemal. Mungkin dicukupkan Siap. saja. Mungkin dari gua segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.